Halo, bersama saya Niko dari Otoler. Kita akan membahas tentang kaliper. Kaliper memiliki nama lain sigmat ataupun jangka sorong. Jadi ketika kita diberi oleh seseorang ambilkan sigmat atau ambilkan jangka sorong atau ambilkan kaliper, itu sebenarnya sama seperti ini. Di sini kita akan mempelajari tentang kegunaan dari jangka sorong atau kaliper, kemudian jenis-jenis dari jangka sorong atau kaliper, yang ketiga komponen-komponen serta fungsi dari komponen kaliper, dan yang terakhir membaca pengukuran kaliper. Yang pertama, fungsi. Kaliper ini memiliki fungsi untuk mengukur diameter luar atau bagian luar dari benda kerja, kemudian diameter dalam atau bagian dalam dari benda kerja, dan kedalaman dari suatu benda kerja atau depth. Kaliper ini sendiri memiliki ketelitian hingga 1/100 mm. Contohnya kaliper yang saya bawa ini memiliki ketelitian 0,05 mm. Sedangkan untuk kaliper ini dia memiliki ketelitian 0,02 mm. Kemudian dari jenisnya, kaliper itu terdapat 3 jenis. Yang pertama ialah manual kaliper atau vernier kaliper seperti ini. Kemudian yang kedua ada dial kaliper atau jangka sorong jarum. Dia memiliki jarum di sini. Dan yang ketiga ialah jangka sorong display digital atau digital kaliper. Kita akan memasuki pengenalan komponen-komponen serta fungsi dari kaliper. Nah, di sini kita akan membahas komponen-komponen dari vernier kaliper beserta fungsi-fungsinya. Ya, pertama yang harus dipahami ialah vernier kaliper ini memiliki bagian gerak dan bagian tetap atau fixed dan moving part. Pada bagian tetap ialah pada handle atau skala utama ini itu merupakan bagian tetap. Sedangkan bagian gerak ialah skala vernier, kemudian depth stick beserta dengan rahang-rahang pengukuran dalam dan pengukuran luar. Seperti ini. Jadi ketika kita membuka kaliper, rahang pengukuran luar, rahang pengukuran dalam, serta pengukur kedalaman stick akan membuka sesuai dengan panjangnya bukaan kita. Seperti ini. Kemudian untuk komponen-komponennya. Pertama, ini adalah rahang pengukuran luar atau outside measuring jaw. Bahasa tekniknya seperti itu. Kemudian ini adalah rahang pengukuran dalam atau inner measuring jaw. Seperti ini. Kemudian ada depth stick. Ini pengukuran kedalaman untuk benda kerja. Nah, di sini ada juga skala utama yang terdapat pada rahang tetap pada vernier kaliper. Di sini ada 2 jenis ukuran, yaitu metris dan imperalis, atau senti maupun milimeter dan inci. Kemudian ada skala vernier di sini, yaitu terletak di bagian geser, yaitu ada yang ukurannya metris atau milimeter dan ukurannya inci atau imperalis. Kemudian dari fungsi-fungsi tersebut ada juga fungsi lock
atau pengunci. Ketika kita kencangkan lock, kaliper tidak akan bisa dioperasikan. Kemudian ketika kita lepas locknya, kita kendorkan, kaliper bisa digerakkan. Seperti itu ya. Dan ada ini untuk pegangan kita saat membuka dan menutup kaliper. Seperti ini. Jadi seperti itu ya. Untuk pengukuran luar atau diameter luar dari benda kerja, outside measuring jaw, pengukuran dalam atau inner measuring jaw, dan pengukuran kedalaman, depth measuring stick. Ini itu adalah bagian serta fungsi dari vernier caliper, komponen-komponennya. Kemudian kita akan melakukan simulasi pembacaan dari vernier caliper. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang ketelitian kaliper. Di sini saya mempunyai dua vernier caliper yang memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Kita ambil salah satunya terlebih dahulu. Kelihatan ya? Oke, freeze. Untuk mendapatkan suatu ketelitian dari vernier caliper, skala vernier itu mewakili 1 mm. Jadi 1 mm dibagi 10 bagian besar per satu bagian besarnya 0,1 mm. Kemudian bagian besar tersebut dibagi lagi menjadi 5 bagian kecil, sehingga 0,1 mm dibagi 5 didapatkan 0,02 mm. Itulah ketelitian dari vernier caliper. Nah, seperti itu penjelasannya. Dan untuk kaliper yang satunya memiliki ketelitian seperti ini. Freeze. Sama seperti pengukuran sebelumnya, yaitu skala vernier itu mewakili 1 mm dibagi 10 bagian besar menjadi 0,1 mm. Kemudian dibagi lagi menjadi 2 bagian kecil, sehingga 0,1 mm dibagi 2 didapat 0,05 mm sebagai ketelitian dari vernier caliper tersebut. Oke, seperti itu penjelasannya. Kemudian kita akan mencoba untuk mengukur. Nah, di sini kita akan mencoba mengukur suatu pulpen sebagai benda kerja kita. Saya akan menggunakan kaliper yang dengan ketelitian 0,05 mm. Kita pegang ini untuk membuka dan menutup rahang pengukuran. Kemudian kita ukur sisi luar dari pulpen ini. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Pastikan pengukuran tegak lurus dan tidak miring, karena kalau miring akan menimbulkan ukuran yang berbeda. Contoh ekstrimnya seperti ini. Ketika Anda melakukan pengukuran miring, hasil pengukurannya akan berbeda dengan hasil pengukuran tegak yang benar seperti ini. Pengukuran miring akan membuat ukuran menjadi lebih besar dan tidak pada ukuran sebenarnya, atau bisa dinamakan fail. Seperti ini. Kemudian saya kunci dan kita lihat hasil pengukurannya seperti ini. Hasil pengukuran dari skala utama didapat dari sebelah kiri angka 0 pada skala vernier, sehingga didapatkan 0,7 cm atau 7 mm. Dan dari skala vernier didapatkan satu garis yang pas dengan garis di skala utama, sehingga didapat 0,3 mm. Dan hasil terakhir ialah penjumlahan dari skala utama dan skala vernier, sehingga dihasilkan 7,3 mm. Oke, seperti itu. Kemudian untuk pengukuran bagian kedalaman, saya akan mencoba membuka tutup pulpen ini seperti ini.
Kemudian saya akan mencoba mengukur kedalamannya. Seperti ini ya. Stik kedalaman akan masuk dan bodi atau badan dari kaliper akan bersinggungan dengan garis luar dari tutup bolpen ini. Seperti ini jadinya. Saya masukkan terlebih dahulu. Ini saya dorong. Kemudian saya kunci. Oke. Hasil pengukurannya ialah seperti ini. Sedangkan dari pengukuran ini didapatkan skala utama yaitu 1,7 cm atau 17 mm ditunjukkan oleh panah yang besar, dan skala verniernya didapat 0,8 mm yang segaris dengan skala utama ditunjukkan oleh panah kecil, sehingga hasil penjumlahannya adalah 17,8 mm. Nah, dalam pengukuran ini pun sama, harus tegak lurus juga. Kita tidak boleh mengukur secara miring. Contoh ekstrimnya seperti ini. Terdapat sudut yang terbentuk dari kedua benda kerja, dari kaliper dan dari tutup bolpen sebagai benda kerjanya. Tentunya pengukuran tidak akan benar atau tidak pada ukuran asli dari tutup bolpen ini. Jadi harap diperhatikan untuk pengukuran harus tegak lurus seperti ini. Bukan miring seperti ini yang membuat sudut dan membuat pengukuran tidak pada ukuran aslinya. Oke. Kemudian untuk pengukuran dalam, saya akan mencoba mengukur bagian dalam dari tutup bolpen ini. Saya tidak tahu apakah bisa atau tidak. Oh, bisa ternyata. Seperti ini ya. Karena dia runcing, tidak silindris sepenuhnya, saya akan mencoba untuk pengukuran kali ini. Saya akan kunci kalipernya terlebih dahulu. Dan hasilnya seperti ini. Nah, pada pengukuran kali ini, skala utama ditunjukkan oleh panah besar itu menunjukkan 0,6 cm atau 6 mm. Dan skala verniernya menunjukkan di angka yang segaris itu 0,65 mm. Jadi hasil dari pengukuran tersebut ialah 6,65 mm. Oke. Ya, demikian adalah penjelasan dari kaliper, yaitu lebih tepatnya ialah vernier kaliper. Di kolom deskripsi juga ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang vernier kaliper. Ada 3 macam kesulitan, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Juga soal-soalnya pun berbeda. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.